Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Nurfelani Vitasari dari kelas 10 BDPA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Herman Willem Daendels. Siapa sih Herman Willem Daendels itu? Ia merupakan seorang politikus Belanda yang sempat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811. Ia mengisi jabatan Gubernur Hindia Belanda ke-36 atas kuasa dari Louis Napoleon ketika Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Pemilihan Daendels tentunya bukan tanpa alasan. Ia ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav karena dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Nah, kalian tahu gak sih, perkembangan politik di Belanda ini juga mempengaruhi kondisi politik di Indonesia loh, karena Indonesia sebagai negeri jajahannya. Daendels adalah salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis. Semangat tersebut kemudian diaplikasikan dalam menjalankan kekuasaannya di Indonesia, yakni dengan menghapuskan praktik federalisme agar masyarakat lebih produktif. Nah, lalu apa sih tugas dari Herman Willem Daendels itu? Tugasnya di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Daendels juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Jawa. Ketika menjalankan tugasnya, ia memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan dikenal kerap menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Selain melakukan reformasi pemerintahan dengan gaya yang militeristik, Daendels juga menjadi pencetus pembangunan jalan raya pos yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini dilakukan dengan melihat kondisi Pulau Jawa yang pada saat itu sedang diblokade oleh Inggris di bawah pimpinan Laksamana Muda Sir Edward Bellew. Blokade yang dilakukan sepanjang pesisir utara Jawa ini mengakibatkan tidak satu pun kapal yang berlayar di pesisir utara Jawa bebas dari pengawasan armada kapal Inggris. Tetapi Daendels tidak kehabisan akal. Ia menggunakan buu mesiu untuk membuka jalur yang melintasi pegunungan Priangan melalui puncak. Nah, apa sih yang membuat Daendels dipanggil kembali ke Belanda? Yuk simak penjelasan berikut ini. Kesalahan terbesarnya ketika menjalankan pemerintahan adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Padahal ia selalu memberi hukuman berat terhadap pegawai dan pejabat Belanda yang melakukan korupsi. Selama 3 tahun memerintah, Daendels juga dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan bernilai merugikan negara akibat korupsi semakin merajalela. Akhirnya, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda pada tahun 1811 memanggil Daendels kembali ke Belanda karena Daendels bertindak kejam dan sewenang-wenang serta telah melakukan korupsi. Ia kemudian digantikan oleh Jan Willem Jansen yang ditugaskan untuk memperbaiki keadaan Nusantara. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang Herman Willem Daendels. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.